Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali anak-anakku kelas 7. Kami akan menyampaikan di kesempatan kali ini Pak Didi akan menyampaikan tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Pengertiannya bagaimana, terus bagaimana tata caranya dan hikmah-hikmahnya. Insya Allah akan kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon untuk disimak dan dicermati nanti agar bisa mengerjakan LKPD yang sudah Pak Didi siapkan. Yang pertama adalah sujud syukur. Ya, pengertian sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan kenikmatan ataupun terhindar dari bencana, bahaya atau kesulitan lainnya. Ya, dalilnya dari hadis Rasulullah SAW. Ya, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW itu suatu kabar gembira atau suatu yang mengembirakan, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disunahkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terhindar dari kesulitan, mara bahaya dan sebagainya, diperintahkan untuk sujud. Ini hukumnya sunnah, ya, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, bagaimana tata cara untuk melakukan sujud syukur? Ya, sesuai dengan hadis di atas. Ya, yang pertama, sujud syukur hanya sekali saja. Sujud syukur tidak perlu wudu. Hukum sujud syukur adalah sunnah, tidak wajib, tidak disyariatkan takbir, tasyahud ataupun salam. Tidak ada bacaan khusus juga. Ya, jadi dari hadis ini dinyatakan ya ketika kalian itu mendapatkan kebaikan atau mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari bencana ataupun kesulitan, maka ya diperintahkan untuk bersujud. Ya, bentuk sujudnya seperti itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan dalam firman-Nya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditambah nikmatnya. Siapa yang kufur, maka Allah memiliki azab yang pedih. Sekarang kita bahas tentang cara melakukan sujud syukur. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Yang kedua berniat melakukan sujud. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat melakukan sujud. Ya, jadi mudah, simple. Ya, jadi langsung gerakan sujud. Ya, merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus hikmahnya apa? Yang pertama, hikmah ketika kita melakukan sujud syukur adalah terhindar dari perilaku sombong, memperoleh kepuasan batin, menjadikan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperoleh tambah nikmat dan terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena menemukan ayat sajadah di dalam Al-Quran, baik di dalam ataupun di luar sholat. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat sajadah. Ya, biasanya ditandai dengan bentuk seperti menara itu dalam Al-Quran. Ya, ketika menemukan ayat tersebut maka diminta untuk membaca dan sujud, ya, membaca doa sambil sujud, ya, yaitu sujud tilawah. Yang dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW membaca sujud di dalam Al-Quran itu sujud tilawah, ya, belum membaca doa. Ya. Bagaimana doanya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu biqauli wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Bahkan dalam hadis dinyatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hai manusia, kita melewati ayat sujud. Barang siapa bersujud ia mendapatkan pahala, dan barang siapa tidak bersujud ia tidak berdosa. Jadi sujud tilawah ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ya, berikut ini tentang sujud tilawah. Ya, sujud tilawah itu dilaksanakan hanya sekali sujud saja. Ketika mendengar orang membaca Al-Quran bertemu dengan ayat sajadah, ataupun dia yang membaca sendiri ketika membaca Al-Quran. Terus bacaannya bagaimana? Doanya yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya. Dan ini hukumnya sunnah, ya, tidak
tidak wajib ya. Jadi dilakukan ya ketika bertemu dengan ayat sajadah. Contohnya surah sajadah di surah Al-Alaq ayat 19, wasjuda waqtarib, maka ketika selesai langsung sujud ya, terus membaca sajadah wajiyah itu tadi. Berikutnya yaitu tata caranya. Yang pertama berdiri menghadap kiblat ya, berniat untuk sujud tilawah. Kalau bukan kondisi sholat berarti bisa takbiratul ihram, terus sujud 1 kali, lalu membaca doa yang sudah disampaikan tadi ya. Terus hikmahnya apa? Hikmahnya sudah dijauhkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang dibaca. Yang ketiga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tata cara dan hikmah sujud tilawah. Yang ketiga adalah sujud sahwi, adalah sujud di mana dilakukan ketika lupa atau ragu-ragu dalam mengerjakan rukun sholat. Contoh tidak membaca tasyahud awal atau lupa rakaat, itu disunahkan untuk sujud sahwi. Nih, karena Rasulullah SAW di saat sholat bersama para sahabat ya, ketika itu ragu-ragu tentang rakaat sholat ya, maka setelah selesai ya, Rasulullah SAW itu melakukan 2 kali sujud ya, terus salam. Maka ini yang menjadi dalil sujud sahwi. Nah, dari hadis di atas maka kita mengambil kesimpulan bahwa 1. Sujud sahwi jika lupa atau ragu rakaat sholat kita. Yang kedua, sujud sahwi memakai takbir ya ketika ada dalam sholat itu kan. Yang ketiga dilaksanakan sesudah tasyahud akhir sebelum salam ya, atau ketika lupa ya tidak apa-apa, setelah salam boleh untuk melakukan sujud sahwi. Doanya adalah subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, atau dengan bacaan sujud biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, lupa tidak duduk tasyahud awal ya. Jadi kalau lupa tasyahud awal atau tidak membaca tasyahud awal, lupa melakukannya, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Yang kedua, kelebihan rakaat, atau yang keempat kekurangan rakaat ya. Bisa saja ketika lupa ragu-ragu jumlah rakaat, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Misal lupa, oh ini tadi sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka itu disunahkan untuk sujud sahwi. Hikmahnya apa melakukan sujud sahwi? Yaitu menyadari bahwa manusia itu penuh dengan keterbatasan sehingga tidak lepas dari salah dan dosa. Yang kedua, menyadari jika melakukan kesalahan itu hendaknya segera beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, menyadari hanya Allah yang sempurna. Manusia itu tempat salah, tempat lupa, dan tidak boleh takabur atau sombong. Dan yang terakhir, anak-anakku, silahkan kerjakan LKPD ya tentang sujud syukur, tilawah dan sahwi ya. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya, dikerjakan secara cermat ya, tepat ya, sehingga menambah pemahaman kalian tentang sujud syukur, tilawah dan sahwi. Semoga pemaparan dari Pak Didi ini memberikan manfaat pada kita semuanya, dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan alhamdulillah alamin. Semoga bermanfaat, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.